Tahukah Anda bahwa jumlah orang di Indonesia yang saat ini merasa situasi sangat buruk, jumlahnya cukup besar. Saat kami bertanya dalam survei apa perasaan mereka atas situasi saat ini, mayoritas atau 40,2% menyatakan bahwa mereka memiliki perasaan yang sangat buruk, ketimbang hanya 33% yang merasa situasi saat ini baik-baik saja. Perasaan negatif yang mendominasi pikiran publik itu ialah rasa khawatir, rasa marah, dan rasa waspada. Dari elaborasi data, ternyata ada 3 hal yang mendorong kuatnya perasaan khawatir, marah, dan waspada tersebut, yaitu pandemi COVID yang dirasakan serasa tanpa ujung, kesulitan ekonomi yang makin terasa, serta naiknya harga-harga dan biaya kebutuhan pokok. Nah, data ini atau temuan ini seakan mengkonfirmasi pernyataan rakyat atas rentetan kenaikan harga belakangan ini. Kenaikan kelangkaan yang diikuti oleh kenaikan harga minyak goreng, serta kenaikan harga BBM tidak lama sesudahnya seakan menjadi 2 pil pahit yang harus ditelan rakyat memasuki bulan suci Ramadan. Dan sekarang bukan mustahil kita dihantui oleh peluang kenaikan biaya lainnya, listrik, gas, atau barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Seharusnya di saat-saat seperti inilah kita mengharapkan para wakil rakyat dari partai politik yang punya kursi di DPR pusat bisa mengambil langkah pembelaan yang real, ketimbang hanya memaklumi kebijakan-kebijakan pemerintah yang ujungnya berdampak pada kenaikan harga-harga. Ada beberapa langkah yang harusnya bisa dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut untuk membela kita. Yang pertama tentunya yang kita inginkan ialah marah-marah saja itu tidak cukup. Saat minyak goreng langka, kita melihat atau menonton parade kemarahan anggota dewan kepada Menteri Perdagangan secara terbuka di TV. Bahkan berkali-kali ada pernyataan mafia yang ada di belakang kelangkaan minyak goreng akan dihukum berat. Namun ternyata setelah parade kemarahan anggota dewan di TV itu selesai dan ditonton oleh banyak orang, harga minyak justru naik dan mafia yang disebut-sebut sepanjang rapat akan mendapat hukuman berat justru tidak jelas sampai sekarang. Yang kedua, wakil rakyat harusnya menggunakan segenap wewenang yang mereka miliki untuk membela kita, sekaligus menyelesaikan masalah. Jika hanya marah-marah di depan TV tanpa ada solusi, tentu tidak ada bedanya dengan kita semua. Tidak ada bedanya antara wakil rakyat dengan rakyat biasa. Bila mau membela rakyat, sebenarnya anggota DPR itu setidaknya punya 3 hak istimewa. Hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan, hak angket atau hak untuk menjalankan penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat. Jangan lupa, ketiga hak tersebut sangat sakti sepanjang sejarah ya. Kita harus ingat bahwa saking kuatnya hak angket misalnya, saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, parlemen pernah menggulirkan hak angket Bulog Gate dan Brunei Gate yang berujung pada pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, tentunya bila hak angket tersebut bisa digunakan untuk melengsarkan Presiden, bila DPR mau, hak angket ini lebih dari cukup untuk mengurus mafia minyak goreng dan mencegah kenaikan harga-harga. Yang ketiga, kita ini butuh pemimpin dan wakil rakyat yang cerdas dalam mengantisipasi dan membuat prioritas. Salah satu alasan yang sering kita dengar tentang kenaikan harga-harga ini adalah situasi dunia internasional yang tidak menentu. Inilah mengapa kita berharap agar wakil rakyat dan pemimpin kita ini memiliki kemampuan prediktif dan antisipatif. Ini penting, sebab kenyataannya negara tetangga kita, dalam hal ini Malaysia, punya skor 2-0 di dalam mengendalikan harga-harga. Contohnya, saat kita mencabut harga eceran tertinggi yang membuat harga minyak goreng di pasaran melambung hampir 2 kali lipat ke harga 25 sampai 27 ribu per liter, harga minyak goreng subsidi di Malaysia saat ini masih ada di angka Rp8.500 per kilogram. Dan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM RON 92, Malaysia ternyata mampu mempertahankan harga jual BBM RON 95 di angka sekitar Rp7.000 per liter. Tentu saja tekanan internasional yang dirasakan oleh Malaysia dan Indonesia sama-sama saja. Namun, tindak antisipasi mereka lah yang lebih baik, yang membuat mereka relatif lebih mampu mengendalikan situasi dan menekan harga dibanding kita. Tentunya, kita sebagai negara besar harus mampu berbuat lebih baik daripada negara tetangga kita itu.
Mudah-mudahan bila para wakil rakyat kita memiliki kemauan untuk menjalankan 3 hal di atas, rakyat akan terlindungi dari kenaikan harga-harga sekarang dan akan datang.